janjane melu muni ana apa mboten. Coba kalau ndak pakai hadroh sing nyekel mic-e aja dicedhakke. Yang megang mic-nya dijauhin, yang megang hadrohnya jangan ditutup. Coba, are you muni or not? Ada yang pakai masker, mentang-mentang pakai masker, ora ketok, tetep konangan. Gini, Bu, ketika Anda diajak membaca sholawat, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Syuaib. Ketika Anda sebut sholawat sekali saja, Allah balasnya bukan apple to apple, boten dikasih. Oh, kamu baca sholawat sekali, nih pahalanya sekali, boten Pak. Allah memberikan keuntungan bacaan sholawat minimal 10 kali lipat. Kamu sholat berapa kali? Ya Allah, saya sekali. Nih 10 kali lipat dari sholat yang kamu baca kepada kekasih Allah baginda Nabi Muhammad. Tak batani 10 kali lipat. Masya Allah. Kira-kira kalau jenengan beli handphone Oppo saat ini Oppo rapatnya payu Vivo, belinya berapa toh Mas? Saya belinya harga 2.500.000. Kok ndilalah ana wong petuk di mall nawar handphone jenengan sing rega 2.500.000 ditawar harga 25 juta. Mbok, ini handphonenya tak beli Pak. Wah, saya baru beli ya. Emang berani bayarnya berapa? Sudah tak beli 25 juta. Pak, kira-kira jual atau tidak? Oh, langsung muni jual. Jangan-jangan uang palsu. Mohon maaf, bisanya transfer. Enggak mungkin uang palsu. Tak transfer Pak. Pakai M-Banking atau pakai ATM? ATM saya juga mau lihat strip. Apa strip? Stroke. Oh, strip. Stroke-nya saya mau lihat. Ya sudah, handphonenya mana? Ini handphonenya. Ada dosnya enggak? Oh, udah hilang. Ya udah 25 juta, enggak usah pakai dos, handphone tok. Misal ora ana wong kentir rameh tuku handphone 2.500.000 kok dadi 20 juta. Meng contoh. Cuman hanya sekedar contoh. Betul, diajak ke ATM, dipencet nomor rekening Bapak, terus dikirim 25 juta, handphone bekas tanpa dos. Dengan 10 kali lipat harga baru. Kira-kira yang jual handphone beruntung atau tidak Pak? Beruntung atau tidak Bu? Sholawat ya seperti itu. Jenengan baca sholawat paling menghabiskan berapa menit? Allah Ta'ala balas dengan 10 rahmat yang tidak ada habisnya Pak. Masya Allah. Halo. Coba sekarang, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, tanpa hadroh, tanpa mic, biar rumput menjadi saksi, angin menjadi bukti. Kumpul kita di sini untuk cinta kepada baginda Nabi. Jiwa pujangga kula barangi kadang-kadang ya Tuhan. 1, 2, 3. Ya Rabbi sholli gini. Beb, tadi kan sholawat qasidahnya bukan sekali tok, betul. Tadi kami baca sampai 3 kali. Belum yang kedua apa? Yang kedua, ya Rasulullah salamun alaik. Lah kalau ya Rasulullah salamun alaik itu janjane apa? Mengucapkan salam kepada baginda agung Nabi Muhammad. Alah, Nabi Muhammad di mana toh, Beb?
kok ya salamnya dipiayu. Jangankan di dalam majelis, Pak. Bu. Mbak. Oh toh dipanggil Bu ndak ada yang nyaut, Mbok nggih. Pak. Jangankan di dalam majelis ini. Anda itu kalau sholat pasti membaca salam kepada Nabi. Kalau kekeh ndak mau baca salam, sholatnya ndak sah. Mbok jenengan tekan jempalik le sholat. Kalau ndak mau membaca salam kepada Rasul, tidak akan sah sholatnya. Loh, kapan saya baca salam kepada Nabi, Beb? Ketika Anda mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus watut thayyibatu lillah. Salam kepada Allah pertama. Cuman salam kepada Allah caranya beda. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Salam kepada Allah. Loh, selanjutannya apa? Assalamu alaika. Ini salam kepada Rasulullah. Saben sholat. Kalau itu tidak manfaat, tidak mungkin diletakkan di dalam ibadah yang paling penting di dalam agama Islam. Nek ra manfaat, tidak mungkin ditaruh di dalam sholat. Sebab sholat itu tiang agama, yang sholatnya baik pasti masuk surga. Sing sholatnya amburadul, embumbuan. Sholat duhur, sholat asar absen, maghrib telat, isya keturun, subuh bablas. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah kaya ngono ki lho ya Gusti, Gusti. Bubar kok ya alhamdulillah. Waton nyebut innalillahi. Sing model kaya ngono ki ya Allah, Pak. Nggo ngoyak duit 100.000, merela antri berjam-jam. Untuk mencari uang 100.000, rela kepanasan seharian. Untuk mencari uang 100.000, rela hujan-hujanan di tengah malam. Untuk mencari ridho Allah, 4 rakaat paling 7 menit. Kesel. Untuk mencari ridho Allah 2 rakaat paling 4 menit. Sholat subuh. Halo. Ini ketoke tersangkane akeh. Oh, nyari duit 200.000 seharian. Wah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, guling-guling, sak udan-udanan, resiko modar. Konten apa mboten? Pekerjaan-pekerjaan yang resikonya meninggal dunia. Gajinya berapa? Paling lo sebulan 5-6 juta. Sehari 300.000. Halo. Resiko Dharma. Dharma itu apa, Bu? Dharma. Ini di sini ada yang namanya Pak Darmo. Halo. Halo. Daerah sini. Wah. Kalau ada yang namanya Darmo ya enggak apa-apa, jangan terus diganti. Wong di Surabaya aja jalan Darmo Yono. Beb, kami kerjanya Masya Allah, Beb, kok nyun sewu, Pak. Kerjaan yang gajinya besar, cuman resiko kematian juga luar biasa. Napa niku? Pekerja niku lho, tiang tower niku lho. Manjat 100 sampai 200 meter, kalau enggak tiang listrik. Mbok nek jajal kayak lah yo mosok kesetrum meng ngene waduh, tiang listrik kok Makanya kalau misalkan mendengar ceramah kayak gini jangan terlalu fokus sama wajah. Karena bisa menghipnotis. Wah, kalau misalkan orang di tiang listrik itu, Pak, gajinya berapa kok? 10 juta, 20 juta, resiko mati kesetrum. Untuk Allah
5-7 menit, 4 menit, cuman disuruh raup. Kadang-kadang untuk kerjaan harus baju rapi, celana yang bagus. Kalau mau menghadap bos apalagi sak ndredeke barang, ngadep Gusti Allah kok nganggo kathok letek sarung kumel, kathok lekton, kaos lekton. Jenengan ngerti kaos lekton? Sing keleke ngene ulune ketok. Sama Ustadz Sueb dibilangi, Pak, kalau sholat mbok ya jangan pakai kaos model kayak gitu, kurang baik. Lain jawab, yang penting sah toh Pak Ustadz. Oh, dasar bundelmu ya. Kalau Anda bertemu dengan bos, kira-kira pakaian seperti itu gimana? Malu. Kalau ketemu sama Bu RT, nemoni Bu RT model nganggo kaos oblong ngono piye? Malu, ganti dulu. Apalagi mas-mase ketemu calon mertua. Wah. Apalagi mbak-mbake ketemu calon mertua ngono ki merapikan kerudung sampai 25 menit. Saya pernah ketemu mbak-mbak majelis kok dandani, mungkin saya pernah cerita di Batam. Sampai biar kerudungnya itu simetris, sampai cara membenarkannya bukan pakai tangan, disebul. Ya Allah, untuk bertemu dengan manusia kamu rapikan pakaianmu, untuk berjumpa dan bermunajat dengan Allah, zat yang kamu yakin penciptamu, zat yang kamu yakin mengatur rezeki untukmu, kamu amburadul, ambiar-ambiaran. Masya Allah. Anak ini kira dineng-neng gesek kan? Ojo dikei susu ra metu nek susumu. Pahit. Jeruk di tukoke toet-toet pokoke. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti setiap kami sholat kami membaca salam kepada Nabi, membaca salam. Apakah salam kami itu sampai detik ini salam yang dibacakan kepada Rasulullah tidak mungkin kok dikembalikan, orang tekan, tidak mungkin. Shallu ala Nabi Muhammad. Bareng-bareng ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhai lah mbok dari tadi kayak gini. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari belakang ada yang tidak terima jawab. Memang dari tadi sudah kayak gini kok Beb, cuman suara kami ketutup sama hadroh sama mic. Oh ya wis. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, perkumpulan kita seperti ini. Pertama sudah baca sholawat, baca salat. Tadi ada qasidah ketiga, Allahu Allah, nyebut-nyebut nama Allah. Hasya, tidak mungkin. Kalau di majelis seperti ini kok tidak Allah turunkan rahmat, tidak mungkin. Pasti lah. Mbok yakin nek misale Allah tidak turunkan rahmat, terima kuping kula diketok, Pak. Saya rela leher saya dipotong kalau majelis seperti ini Allah tidak turunkan rahmat, potong leher saya. Beb seberani itu, seberani itu. Kenapa Habib berani sekali? Sebab Rasulullah sudah bersabda. Dan apa yang disabdakan Rasulullah pasti hak, tidak mungkin tidak. Shallu ala Nabi Muhammad. Pasti nyata, tidak mungkin berlawanan dari apa yang disabdakan oleh Rasul. Tidak mungkin. Rasul bilang A, A, B, B, pasti.
Kenapa kok bilang Habib berani? Rasulullah apapun yang disabdakan beliau pasti. Pasti. Karena wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala perkataan tutur kata Rasulullah bukanlah keluar dari keinginan beliau sendiri, akan tetapi wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada beliau, lalu beliau utarakan, settingan dari Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bib, kenapa kok saben-saben kami di sallu ala Nabi Muhammad? Agar Anda tambah banyak bersolawat kepada Nabi, sehingga kelak ya Allah ya Rabbi ya Karim, mudah-mudahan dekat dengan beliau kelak di alam akhirat. Semua yang hadir mau ndak dekat sama Rasulullah kelak di alam akhirat? Kamu mau apa? Mau apa nggak tahu. Mau dekat dengan Nabi di akhirat kelak dekat sama Rasulullah. Nabi Muhammad. Beb, kalau dekat sama Nabi Muhammad memang gimana sih itu? Saya mau cerita tentang Rasulullah sedikit, Pak. Karena kalau mau diceritakan banyak, waktu tidak akan cukup. Daripada saya didomo sama teman-teman, Beb, kelamaan, Beb, karena tidak bisa untuk mencakup cerita. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi malam yusofi. Seperti tadi di dalam pembacaan Maulid Simtudurun. Man doanya belum ya? Nanti sebelum rampung. Sak pinter-pinternya orang untuk menceritakan, mensifati tentang Rasulullah, maka waktu akan habis, sedangkan keutamaan yang berada di dalam sisi Rasulullah belum bisa diceritakan. Ada satu cerita mengenai sahabat Umar dan sahabat Ali. Jadi Rasulullah berkata kepada para sahabat, di antara mereka Umar dan Ali, ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini taat sekali sama ibunya, bahkan ibunya itu selalu mendoakan Uwais Al-Qarni sembuh dari penyakit. Uwais Al-Qarni punya penyakit belang. Ibunya selalu berdoa, semoga Uwais ini sembuh dari penyakitnya. Maka ketika semuanya sembuh, Uwais Al-Qarni minta sama Allah, ya Allah, belang di dalam tubuh saya, alhamdulillah engkau hilangkan, cuman sisakan sedikit di bawah ketiak saya, supaya saya mengingat kalau ini nikmatmu yang engkau berikan kepada saya, sembuh dari penyakit. Berapa banyak dari kita lupa akan nikmat itu, pemberian Allah. Mentang-mentang sudah jadi orang, lupa terhadap nikmat siapa yang memberikan. Jangan, Pak. Nikmat itu kalau Allah Ta'ala mau cabut sekejap mata, kaget menang. Perasaan dari tadi yang di sini-sini tidak ada yang kaget, jangan-jangan ngantuk. Nikmat itu, Pak, sekedap mata, Pak. Sekejap mata hilang, Pak. Wah, enggak mungkin, Beb. Contoh corona. Orang Batam sebelum ada corona pripun? Singapura. Pulang Jawa. Langsung selfie di bandara. Pulang, guys. Selfie di dekat napa Singamangap. Singamancur. Yang etok-etok ngene. Jalan-jalan, guys, Singapura, guys. Ada yang corona, ferry ramlaku, perjalanan mau ke Jawa, dadak rapid test, tur tiket membengkak. Tidak sedikit teman-teman yang kerja di kapal Singapura dari bulan Februari sampai bulan Agustus tidak pulang-pulang. Istrinya di rumah mumet, bojoku kok ora bali-bali. Ada ndak yang kayak gitu? Kalau misalkan berani pulang, maka sama perusahaannya kontraknya diputus. Karena sudah pulang, ya sudah sekalian pulang, ndak usah balik lagi. Cuman kalau di sana nunggu di kapal, walaupun ndak kerja digaji, konsekuensinya. Wah,
Corona ini Beb, Masya Allah, pahit. Sekejap mata. Dari yang tadinya kita nikmat-nikmat, bulan Februari ada yang kena Arab Saudi Pak Bu. Yang biasanya kalau haji manusia untek-untekan, sekarang dibatasi. Yang haji sak negara cuman 10.000 orang. Niku le mubeng le tawaf mawon niku rasane dadak untek-untekan, digarisi. Kayak antrian Indomaret niku digarisi. Muter. Ya Allah. Dengan sangat waktu yang sebentar, cuman 1 bulan. Apa penyebabnya, Beb? Penyebabnya cuman satu virus yang tidak terlihat. Virusnya masuk itu cuman berbentuk butiran-butiran halus. Cuman kalau sudah masuk ke dalam kelembapan tubuh bisa menggerogoti paru-paru, paru-paru berubah menjadi lembab sampai susah napas. Masya Allah, baru penyakit kaya ngono. Halo. Oh hai gitu. Ini belum wabah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa di zaman Nabi Musa, Pak. Beb, kalau zaman Nabi Musa seperti apa, Beb? Lebih gila lagi, Pak. Bu. Wedan. Apa, Beb? Zaman Nabi Musa ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Air jeruk atau air jahe? Nah, dah bingung dah. Jeruk napa jahe? Sebentar, daripada jenengan berselisih pendapat, mending tak cicip. Bismillah. Oh, dah. Jeruk. Jeruk apa jahe, Pak? Jeruk. Jahe apa jeruk? Jenengan jangan jawab, saya utuh kok. Ayo cicip dulu. Rasanya belum terlalu jelas ini. Terus ya rada ngelaknya nah. Beb kok ndadak mic-nya dideketin ke gelas, niat berbagi, Pak. Karena kalau saya mau bagi airnya ini ndak mungkin, no, tak gebyur jenengan ngantemi kula. Saya cuma bisa berbagi suara. Beb, apa urusannya? Ini jeruk apa jahe? Ini mbuh. Ini yang jelas apa ini? Ini kelihatannya lebih dominan jahenya. Yuk antara jahe karo jeruk ra cetha sithik. Jenengan cicip dhewe pun. Beb, apa urusannya Nabi Musa sama air di gelas jenengan? Gini, Pak. Di zaman Nabi Musa itu ada suatu wabah musibah yang Allah Ta'ala turunkan. Apa itu? Minuman. Kalau diminum sama kaumnya Fir'aun langsung berubah menjadi darah, Pak. Kalau diminum sama Nabi Musa dan umatnya Bani Israel, air biasa. Cuman kalau di mulutnya orang-orangnya Fir'aun, kaumnya Fir'aun, langsung berubah menjadi darah. Dibandingkan corona, kira-kira parahan sana atau parahan sini, Pak? Sana atau sini? Nggak bisa minum orang kecuali air darah. Sampai-sampai di antara mereka saking hausnya bilang sama umatnya Nabi Musa sama Bani Israel, kamu minuman dulu. Nanti dari mulut kamu dicor ke mulut saya. Jadi yang Bani Israel minum. Ulama yang ngomong Raisa. Terus yang Fir'aun ini sama kaumnya ngangak. Dicor. Cuman ketika masuk ke dalam mulutnya Fir'aun atau kaumnya berubah menjadi darah. Tidak bisa jadi minuman. Dibandingkan corona kira-kira gawatan mana? Gawatan sana. Endingnya gimana, Habib? Kok enggak sadar mereka? Sadar, Pak. Jadi kalau di zaman sekarang corona wong tambah ndablek, berarti luwih edan tinimbang umate Fir'aun.
Sadar nih. Mereka semuanya takut kepada Allah. Caranya mereka berbondong-bondong kepada Nabi Musa, minta sama Nabi Musa berdoa agar wabah ini segera diangkat. Kalau memang sudah diangkat, maka kami akan serahkan Bani Israel untuk pergi bersama Nabi Musa. Mau kemana terserah. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, sudahilah wabah ini ya Allah. Setiap kali wabah itu dihilangkan, mereka tidak tunduk kepada Allah dan Nabi Musa. Kembali seperti sedia kala. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan berkah majelis ini wabah corona segera diangkat oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ngenes Pak, Masya Allah. Loh, ngenes kenapa Beb? Orang mau nikahan loh nganggo masker. Pengantin maskeran. Ngono ki sing teko ya Allah, biasanya yang datang bisa sampai 500 600 orang, ini yang datang 50 orang. Cuma bagi yang anggaran sithik nek ame rabi saiki. Anggaran cuma 5 juta mau nikah gimana Beb? Saiki rabi yo. Kenapa? Nanti kalau kok enggak ngundang-undang, ngapunten corona. Cacat lah. Jadi kalau memang yang nikah anggaran sedikit, sekarang waktunya Anda menikah. Sakdurunge modal. Kenapa, Beb? Iya, ini hemat anggaran sekarang. Hemat anggaran. Kalau ditanya, kok enggak undang-undang, kok enggak kebagian undangan? Mohon maaf, peraturan kampung enggak boleh banyak bono. Halo. Halo. Sekejap mata, kenikmatan berubah menjadi ingat sama Allah. Nikmat itu harus kita kembalikan kepada Allah yang maha memberikan nikmat. Bib, tanda orang yang mengakui akan suatu nikmat, mengingat akan nikmat dari Allah, itu apa Bib? Selalu bersyukur. Alhamdulillah wa
kita kalau misalkan mengingat suatu nikmat, bersyukur. Jangan-jangan karena nikmat ini kalau dicabut sama Allah kalang kabut kita. Contoh paling gampang, lagi enak-enak nonton TV, debat kusir politikus, wah yang bener kan jangan, atau Liga Champion Pak, sebentar lagi nih Pak, final PSG lawan Mbuh iki sing mlebu semifinal sapa iku. Nonton Liga Champion. Iya. Kadang-kadang yang nonton orang Batam sing ngegolke kono sikile sing melu ngaprak sing kene. Mati lampu. Kayak enak-enak. Kira-kira sakitnya tuh di mana lah? Ning kene lah. Lagi enak-enak nonton TV atau lagi enak-enak teleponan? Iya ta, Bu? Masa? Wah, tanggamu ngene-ngene pet. Handphone lobet ra krasa. Wong lagi asik-asiknya nikmat itu tercabut. Ya Allah. Ada, mohon maaf, suami istri baru, pengantin baru, tinggal besoknya akad nikah, kok salah satu di antara mereka meninggal dunia. Stroke sing. Tinggal besok nikah kok sing wedoke malah dharma. Sekejap mata bayangan akan suatu kenikmatan. Oh, mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita diberikan langgeng insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Berarti apa, Beb? Setiap kali Anda mengingat suatu kenikmatan, langgengkanlah nikmat itu dengan bersyukur. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa dawim 'alaiha bi syukril ilah fa innal ilaha sari'an niqam. Ngene iki mudeng napa mboten? Cok manduk-manduk nek. Kalau misalkan artinya ialah kalau misalkan engkau berada di dalam suatu kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut. Karena kemaksiatan bisa menjadi penyebab nikmat itu dicabut oleh Allah. Dan kalau mau nikmat itu langgeng kekal bersamamu, jagalah dengan senantiasa bersyukur. Karena hati-hati, selain Allah Ta'ala maha memberikan rahmat, Allah Ta'ala juga kalau sudah membalas, menghukum, tidak ada yang bisa tahu kapan hukuman Allah itu akan tiba, Pak. Termasuk salah satu nikmat yang hari-hari ini kita wajib untuk syukuri. Alhamdulillah, Indonesia umurnya 75 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai hari kiamat Indonesia menjadi negara yang merdeka. Allahumma. Mungkin jenengan tidak terlalu merasakan rasanya punya negara merdeka kayak apa, Pak. Cuman yang merasakan negara kita terjajah kakek, nenek, ataupun buyut kita tuh yang merasakan. Mau keluar rumah saja takut ketodong sama orang Jepang. Wong Jepang ngadoh saka bojo, wong wedok metu. Ini Pak. Kongshu hai hai ha. Cihuha rikato. Mbak-mbake bingung ngomong apa kowe. Intine wis iki ndene bojoku adoh saka omah, kowe kak saiki ngancani aku. Belum yang zaman Belanda. Mohon maaf, wanita-wanita Indonesia dijadikan seperti gundik. Seakan-akan digeret melayani, makannya melayani. Ya Allah, merdati negara merdeka. Alhamdulillah, Beb. Beb 300 tahun dijajah Belanda, 35 tahun dijajah sama Jepang. 35 atau 3,5 tahun? 3,5 tahun dijajah sama Jepang. Rasane njur kaya apa kuwi? Mbah-mbah awak dhewe kon gawe dalan, disuruh membuat jalan, ndak dikasih makan, kerja paksa, namanya Rodi. Kalau bahasa Jepang namanya Romusa, ndak dikasih makan, makannya kerikil saking lapernya. Masya Allah. Coba jenengan PT-PT ngasih gajinya orang nganggo duit, nganggo kerikil. Kira-kira pripun? Ngwantemi direktur.
Kalau kira punya juragan, gajinya bukan pakai uang, pakai apa? Kerikil. Apa ini? Kamu kira saya hewan apa? Hewan aja masih dikasih rumput, kok saya dikasih kerikil? Dulu kakek-kakek kita, ketika zaman Belanda, ketika zaman Jepang, dikasih makan kerikil. Nggak punya baju kecuali yang menutupi antara dengkul sama pinggang. Kakinya kasar. Pendidikan mereka tidak terjamin. Ada banyak. Berarti ini nikmat. 75 tahun punya negara merdeka. Indonesia. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Loh Beb, apa ada negara zaman tahun milenium seperti ini kok dijajah oleh negara lain? Banyak. Libya, perang saudara, akhirnya negara asing masuk. Apa yang terjadi? Irak, Yun Sewu, mohon maaf sebelumnya, bukannya saya tidak menghargai pendapat, cuman kalau ada orang yang bilang, wah itu orang-orang Timur Tengah harusnya mencontoh negara kami. Sebentar Pak, jangan sombong. Kita merdeka baru 75 tahun. Dulu ketika kita dijajah, mereka tidak mengolok-olok kita, mereka tidak mengejek kita Pak. Mereka membantu kita, mensupport kita. Bahkan ketika Indonesia merdeka, yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia negara-negara di Jazirah Arab, Timur Tengah, Palestina, Mesir, dan lain-lain. Kok ketika mereka susah malah kon niru awak dewe? Baru 75 tahun. Dulu kita merasakan lebih parah dari mereka Pak. Halo. Halo. Jangan membusungkan dada, jangan sombong. Siapa tahu nikmat ini dicabut karena kelalaian kita kepada Allah. Kita lebih ngenes dari mereka. Jangan sampai itu terjadi. Man la yahtam bi amril muslimin bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak merasa prihatin terhadap masalah yang menimpa sesama umat Islam berarti bukan orang Islam. Ketika umat Islam dimanapun mereka berada, mereka dalam keadaan terpojok, dalam keadaan terinjak, kita bukannya malah mengolok-ngolok, kita harus bilang, semoga Allah Ta'ala segera angkat musibah yang menimpa mereka. Sekarang Pak, gara-gara perang saudara, di daerah-daerah yang sangat banyak itu, apa yang terjadi? Masya Allah, mau menjaga nyawa saja susah. Ada contoh video Pak, ini Yun Sewu, kalau kok merasa kok terlalu kesuwen aku nih gini. Berapa menit ini? 5 menit, Beb. Oh, stres. Nek 5 menit ya stres. Indonesia Raya wae 4 menit kok.
Saya tadi mulai jam berapa saudara? Aduh, ini niatnya nggo timer kok malah streaming aku. Wayangan kibiannya pun rawuh deh. Udah. Oh wis. Piye dia? Emang. Marah kali aku ameh. Nah, ini di daerah Suriah itu terjadi perang saudara. Makanya kalau misalkan ada perselisihan di dalam bidang apapun dengan sesama anak bangsa, jangan sampai bertengkar, jangan sampai ledek-ledekan. Kita pasrahkan kepada para penegak hukum. Kami bukan penegak hukum kepada instansi-instansi terkait. Jangan ecek-ecekan, jangan ojo-ojoan, serahkan. Jadi warga yang taat kepada negara. Jangan kok ngeyel. Silahkan ke hukum. Oh no. Di Syria apa yang terjadi? Saking seringnya bom. Ya Allah. Halo. Kula meh ngaget-ngageti sak meneh mbake. Oh kaget to? Jenengan baru saya ngono ki banyak yang kaget. Di Suriah, di Syria itu setiap hari ada bom karena konflik. Terus kenapa Habib? Sampai bingungnya orang tua, mereka mendidik anaknya kalau bom ketawa bareng-bareng karena dipikir ada hiburan. Mudah-mudahan semua negara-negara yang sedang terjadi konflik mudah-mudahan segera diredakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma. Nah ini di saat-saat seperti ini kita syukuri. Apa Beb? 17 Agustus 75 tahun negara. Dari 1945 sampai tahun 2020 75 tahun negara kita merdeka. Alhamdulillah. Disambung lagi juga kita alhamdulillah pas hari ini malam 1 Syuro atau 1 Muharram. Habib 1 Muharram itu apa? Tahun baru Islam. Beb, itu yang menetapkan tahun baru itu siapa? Sebetulnya baru terjadi di zaman Umar bin Khattab. Cuman sebetulnya sumbernya itu Al-Quran. Zaman Rasulullah ada enggak tahun baru? Enggak ada. Zaman Rasulullah penanggalan masih pakai patokan kejadian dahsyat, kejadian besar. Di tahun ketika terbelahnya bulan, di tahun ketika ada kaum pasukan gajah, baru coro ngaitkan tahun dengan kejadian yang luar biasa. Alah itu cara kuno. Enggak, Indonesia juga banyak yang seperti itu. Pak, kalau jenengan ke Bali, anaknya lahirnya kapan? Enggak lama sebelum bom Bali. Aceh ini kapan bangun masjid? Pas habis tsunami. Dikaitkan dengan kejadian yang dahsyat. Itu dulu seperti itu. Halo. Cuman ketika tatanan Islam dipegang oleh Umar bin Khattab, maka mereka pengen membuat tanggalan Islam. Rembukannya sama siapa? Sahabat-sahabat yang alim-alim, yang pinter-pinter. Terus usulan siapa ini? Usulan Ali bin Abi Thalib. Dalilnya ada enggak, Beb? Ada dalilnya. Dari mana? Dari Al-Quran. Mana ayatnya? La masjidun ussisa min awwali yaumin ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqa an taquma fi. Masjid yang dibangun di hari pertama itu yang paling berhak untuk kamu berdiri di dalamnya. Awal hari kapan itu? Ketika Nabi membangun Masjid Kuba. Kapan itu? Ketika hijrah baginda Nabi Agung Muhammad. Tahun baru Islam ini sudah sesuai dengan rel Al-Quran, sudah sesuai dengan kesepakatan para sahabat. Beb, apa tujuannya kita memperingati tahun baru Islam? Dengan niat mudah-mudahan semuanya introspeksi diri, tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin. Allahumma. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dijaga oleh Allah, dilanggengkan oleh Allah. Khususnya Majelis Yayasan Nurusy Syadiliyah Batam, Majelis Sunan Ampel, Salat Al-Fatih, Salawat Nariyah,
sholawat syadziliyah. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah dan dilanggengkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah Ustadz Muhammad Asy-Syuaibi. Begitu pula jamaah Hadroh Al-Muhibbin. Pak, kalau misalkan punya anak-anak atau punya keponakan yang ke Batam bisa hadroh, suruh kumpul bareng Muhibbin, Pak. Kami sudah merasakan manfaatnya mereka meramaikan majelis-majelis di masjid-masjid, Pak. Jadi kalau bisa ini Al-Muhibbin ikut kita jaga bersama-sama supaya sampai hari kiamat Al-Muhibbin Batam selalu istiqomah. Allahumma amin ya robbal. Mudah-mudahan majelis pada malam hari ini diberkahi oleh Allah. Nanti ketika wayang mudah-mudahan juga mengandung hikmah-hikmah yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Islam, mengingatkan kita kepada pentingnya hidup di dunia dan pentingnya kelak hidup di alam akhirat. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang keluarganya jauh di Jawa atau di Sumatera atau di daerah lain, mudah-mudahan saling diberikan kabar yang senang, menyenangkan dan menenangkan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang orang tuanya jauh di kampung halaman, mudah-mudahan mereka juga dijaga kesehatannya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang terindah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya yang hadir Allah Ta'ala luaskan rezekinya. Yang punya hutang mudah-mudahan dilonggarkan rezekinya biar bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Amin. Mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai dijaga dari segala macam gonjang-ganjing, baik politik, ekonomi, sosial, religi dan masalah-masalah yang lain. Mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin ya rabbal. Siapa yang cinta Indonesia angkat tangannya. Yang di belakang juga cinta sama Indonesia. Ya lal watan ya lal watan ya lal watan. Indonesia
dijajah negara ini perang tak bengoki merdeka. Merdeka. Sekali merdeka. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong-wong sing ameh nyerbu Indonesia lawan wong piayu. Dijamin mundur bareng-bareng. Kami siap mati untuk mempertahankan NKRI. Sebab di dalam sanubari kami tertulis satu kalimat, selain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, NKRI harga mati. NKRI harga mati. Sakmo dari. Mudah-mudahan menjadi majelis yang penuh dengan berkah. Amin. Baiklah, monggo donga sarang-sarang doa maulid, setelah itu dilanjutkan dengan majelis-majelis yang berikutnya, semoga diberikan manfaat. Monggo amin bareng-bareng. Amin ya Allah. Amin ya Allah.